Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video pengamal tasawuf tidak terlihat seperti orang soleh dan kebanyakan mereka merupakan ahli filsafat. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Ketika Anda mendengar kata sufi atau orang sufi atau pengamal tasawuf, saya yakin hampir sebagian kita tergambar sebuah kehidupan sederhana di padang pasir yang tandus. Ada pohon kurma lengkap dengan ontanya, serta tergambar juga dalam pikiran kita seorang yang pakaian sederhana memakai jubah dan sorban seperti lazimnya orang Arab. Mungkin tidak semua dari Anda berpandangan seperti itu, tapi itulah gambaran umum tentang kaum sufi, dan gambaran itulah yang terekam dalam pikiran saya sebelum mengenal dunia sufi dari seorang wali Allah. Di sampul buku-buku tasawuf juga kita lihat orang berjubah yang hidup sederhana. Makanya tidak mengherankan banyak orang alergi dengan tasawuf, karena dalam pandangan mereka orang sufi itu adalah jenis manusia zuhud yang tidak memerlukan lagi dunia. Mereka hanya memikirkan Tuhan semata. Kritik tajam terhadap kaum sufi adalah mereka yang tidak pernah mendalami hal tersebut dan sedikit egois, hanya memikirkan diri sendiri dengan ibadahnya sehingga melupakan hubungan dengan manusia. Pandangan miring terhadap tasawuf dan dunia sufi itu saya dengar dalam sebuah perbincangan di sebuah warung kopi. Di meja sebelah saya 4 mahasiswa IAIN sedang berbincang tentang sufi menurut pandangan mereka. Dan sangat disayangkan, obrolan mereka bukan membahas kebaikan ajaran tasawuf, tapi malah membahas hal-hal buruk tentang sufi. Orang sufi ketika suluk tidak makan daging. Dari mana dalilnya itu? Bukankah tindakan seperti itu tandanya tidak mensyukuri nikmat Allah? Kenapa melarang sesuatu yang dihalalkan Allah? Demikian seseorang mahasiswa memaparkan pandangannya tentang tasawuf. Kemudian yang lain menambahkan, saya setuju dengan tasawuf sebagai pelajaran akhlak, tapi saya tidak setuju dengan tarekat. Jumlahnya begitu banyak, jadi membingungkan. Dan terkesan Islam itu terpecah, padahal Islam itu kan satu. Tidak ada ajaran-ajaran khusus sejak zaman dulu, dan Nabi dengan sifat amanahnya tidak pernah menyembunyikan ilmu apapun. Sementara mereka kaum sufi mengatakan memperoleh ilmu laduni. Mana ada dalil seperti itu? Obrolan yang mirip diskusi itu terus berlanjut membahas hal-hal yang mereka sendiri tidak memahami dengan lengkap. Dan saya sambil menikmati secangkir kopi hanya senyum-senyum saja. Sebelum meninggalkan warung kopi, saya hampiri mereka dan mengatakan, yang kalian bahas itu tidak ada hubungannya sedikit pun dengan tasawuf, wahai saudara. Persis seperti orang buta membahas tentang gajah yang tidak pernah dilihatnya. Kalau kalian ingin belajar tasawuf, jangan hanya membaca, tapi carilah guru yang ahli untuk membimbing kalian agar bisa mengamalkan tasawuf dengan benar. Mereka menatap saya dengan wajah terkejut, dan saya segera meninggalkan mereka dengan sejuta tanda tanya. Dalam hati saya berdoa, mudah-mudahan
Allah membimbing mereka sehingga menemukan guru mursyid yang kamil mukamil. Banyak orang membaca tentang tasawuf dan dunia sufi dari orang-orang yang tidak memahami sepenuhnya tentang tasawuf, hanya memahami secara teori, dan kemudian pemahaman yang tidak lengkap tersebut dituangkan lagi dalam buku dan dibaca oleh orang awam, maka timbul salah persepsi tentang tasawuf. Lebih parah lagi, membaca tentang tasawuf dari orang-orang yang memang anti tasawuf, kelompok-kelompok yang mengambil ilmu dari orientalis yang selalu memojokkan tasawuf. Salah satu ucapan orientalis yang diyakini sebagian besar kaum muslim adalah mereka mengatakan tasawuf itu bukan murni berasal dari Islam, tapi hasil percampuran antara Islam, Yahudi, Kristen, dan filsafat Yunani. Memang dalam ilmu tasawuf dibutuhkan ilmu filsafat tinggi, menggabungkan antara kedalaman berpikir yang membutuhkan bukti nyata, dikaji melalui dalil Al-Quran dan hadis, dijalani, diamalkan, dan dirasakan nyata. Dan ketika rasa itu nyata dan real dialami secara pikiran, nurani, dan tindakan, itulah yang disebut ilmu yang hak. Makanya pengamal ilmu tasawuf banyak yang berbasik para peneliti ilmu pengetahuan, para filsuf yang penasaran tentang keberadaan Tuhan, alasan makhluk diciptakan, dan pemikir canggih yang menggabungkan antara teori, fakta, pikiran, nurani, dan rasa. Rasa itu tidak mudah dijelaskan. Ibarat melakukan perjalanan pendakian ke puncak gunung. Yang tidak pernah mendaki bercerita sedetail selengkap-lengkap ceritanya tidak akan pernah bisa merasakan esensi yang sesungguhnya. Sedangkan bagi yang sering mendaki dan mendengarkan cerita tersebut hanya tersenyum-tersenyum karena banyak yang tidak sesuai ceritanya. Dalam Islam sendiri ada kelompok yang memang sangat anti dengan tasawuf. Saya tidak menyebutkan nama kelompok tersebut dan saya yakin Anda mengerti yang saya maksudkan. Dan kelompok tersebut bukan hanya tasawuf yang dianggap sesat, tapi hampir seluruh aliran dalam Islam selain dari mereka dianggap sesat. Kembali ke sufi, karena seringnya kita membaca buku-buku tentang sufi, cerita sufi, anekdot sufi, yang seluruh ceritanya sebagian besar menceritakan tentang latar belakang kehidupan di tanah Arab. Dan itu wajar karena cerita-cerita tersebut diambil dari kitab-kitab yang ditulis oleh orang Arab. Apakah sufi itu hanya di Arab? Dan apakah menjadi sufi itu harus selalu berjubah dengan sekian banyak tambalan, pakaian compang-camping, memegang tongkat atau menggembala domba? Kalau menjadi sufi harus seperti itu, maka saya yakin orang Indonesia tidak satu pun memenuhi kriteria menjadi seorang sufi. Tasawuf adalah ajaran moral agar akhlak manusia menjadi lebih baik dan setahap demi setahap melangkah mendekatkan diri kepada Allah sampai benar-benar dekat, sehingga tidak ada keraguan lagi yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ucapan Abu Yazid ketika ditanya tentang Allah, beliau berkata, tiada keraguan sedikit pun bahwa itu adalah Allah. Siapapun yang mengamalkan tasawuf, apakah orang Arab, Indonesia, Cina, bahkan orang Eropa sekalipun, maka hatinya akan terisi dengan nur ilahi, memiliki gairah dalam berzikir mengingat Allah. Kemudian timbul rasa cinta dan rindu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sufi akan hadir di mana saja. Tampilannya tidak mencolok, tidak terlihat soleh atau alim, terlihat biasa saja, kecuali mursyid yang berada di dalam tempat belajar mengajar. Mungkin dia, seorang sufi tersebut, suka nongkrong di mall atau sering duduk di warung kopi, atau sedang bekerja sebagai karyawan yang apapun
yang dilakukan selalu tidak melupakan zikir kepada Allah. Bisa jadi teman di sebelah Anda dalam pesawat, bisa jadi kuli bangunan, bisa jadi tukang parkir yang sering senyum kepada Anda, tukang bengkel yang memperbaiki mobil Anda, atau juga bahkan seorang penyanyi yang Anda kagumi. Jangan-jangan mereka adalah sufi yang selama ini Anda cari. Tubuh mereka dibungkus oleh pakaian yang sesuai dengan zaman dan tempat mereka berada, namun hati mereka tidak berubah sedikit pun. Sufi akan terus menjadi misteri sepanjang zaman dan tidak mudah dikenali kecuali oleh sufi itu sendiri. Mereka lebih senang kalau manusia tidak mengenali mereka sebagai sosok orang yang alim, karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Ibadahnya dirahasiakan seperti dosa setiap manusia yang disembunyikan. Mereka lebih nyaman tidak diketahui agar terhindar dari sifat sombong dan riya. Mereka melakukan zikir lama-lama setiap hembusan nafas, setiap geraknya atas rasa cinta dan kerinduan kepada sang kekasih. Dan tentu saja tidak selalu dilakukan di dalam masjid atau tempat terbuka, karena memang tujuan mereka beribadah bukan untuk mendapat pujian manusia. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini tentang pengamal tasawuf ataukah seorang sufi tidak terlihat seperti orang soleh, dan kebanyakan mereka merupakan ahli filsafat. Kebanyakan para pengamal sufi adalah orang-orang yang awalnya mencari Tuhan, yang menggunakan fakta, pikiran, rasa, nurani, tindakan yang mereka lakukan sendiri dan alami, sehingga kenyataan yang dialami sehingga terjadi disebut rasa, itulah yang disebut ilmu yang benar-benar hak, karena benar secara dalil, baik itu Al-Quran, hadis, dilakukan sehingga mendapatkan rasa seperti ibarat mendaki di sebuah gunung. Berbeda dengan orang yang hanya bercerita tentang mendaki gunung dengan orang yang sering mendaki gunung. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.